Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok materi senam yang beranggotakan saya sendiri Sinta Suryani, Dede Eka Sapitri, Suci Rahmawati, dan Suhilman. Di sini kami akan menjelaskan tentang senam ketangkasan. Nah, di dalamnya yaitu ada pengertian senam, sejarah senam, jenis-jenis senam, teknis senam ketangkasan, dan manfaat senam ketangkasan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dede Eka Sapitri. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian senam. Pengertian senam menurut Agus Mahendra, senam adalah kegiatan utama yang bermanfaat untuk komponen fisik dan kemampuan gerak. Sedangkan senam ketangkasan itu sendiri adalah senam yang dalam melakukannya bisa menggunakan alat dan juga tidak menggunakan alat. Senam ketangkasan juga sering disebut sebagai senam artistik. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah senam. Sejarah senam itu dimulai dari zaman Yunani kuno, itu tahun 1000 sampai 800 sebelum Masehi. Senam berasal dari bahasa Inggris yaitu gimnastik. Gimnastik ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu gymnos yang artinya latihan dengan telanjang. Istilah tersebut diterapkan pada jenis latihan yang dipraktikkan di tempat bernama gymnasium, tempat para atlet Yunani kuno melakukan latihan tanpa pakaian. Kenapa disebut latihan tanpa pakaian? Karena di sini itu pada zaman Yunani dulu itu senam bukan sebuah olahraga, akan tetapi itu upacara untuk penyembahan bagi dewa Zeus. Itu dewa dari Yunani yang dimana dalam upacara tersebut semua orang yang ada di sana tidak menggunakan pakaian. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam senam. Yang pertama yaitu ada senam lantai. Nah, senam lantai adalah salah satu kegiatan olahraga di mana setiap gerakan kita dilakukan di lantai dan di daerah berukuran sekitar 12 meter atau 40 kaki. Daerah ini ditutupi oleh beberapa jenis kain atau tikar yang biasanya disebut dengan matras. Biasanya dilengkapi dengan beberapa bantalan. Namun, senam lantai di sekolah-sekolah di Indonesia biasanya dilakukan di lapangan berumput. Meski begitu, tidak ada peralatan tambahan lainnya yang dibutuhkan dalam melakukan senam lantai ini, karena rutinitas pria biasanya dilakukan selama 50-70 detik dalam sekali durasi. Selanjutnya yaitu adalah senam irama. Senam irama atau biasa disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat yang sering digunakan adalah ganda, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi. Selanjutnya yaitu ada senam aerobik. Senam aerobik atau olahraga aerobik adalah olahraga kompetitif yang berasal dari aerobik tradisional yang kompleks, intensitas pola gerakan tinggi, dan elemen dari berbagai kesulitan yang dilakukan untuk musik. Selain itu, aerobik menggabungkan unsur-unsur senam akrobatik, senam ritmik, dan sering senam artistik bersama dengan musik, tari, dan koreografi. Senam aerobik adalah senam yang memiliki serangkaian gerak yang telah dipadukan dengan irama musik yang telah dipilih dengan durasi tertentu. Aerobik juga mengandung pengertian suatu sistem latihan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemasukan oksigen di dalam jaringan tubuh. Karena pemasukan oksigen di dalam tubuh kita ditentukan oleh kapasitas maksimal paru-paru saat menghirup udara. Nah, selanjutnya yaitu senam artistik. Senam artistik merupakan senam yang memiliki gerakan yang cepat dan eksplosif. Pada umumnya, senam ini mengutamakan gerakan kelentukan dan keseimbangan dengan gerakan yang efektif dan relatif dinamis dan terkontrol yang akan menghasilkan gerakan yang indah dan mengejutkan bagi semua yang melihat. Nah, itu adalah macam-macam dari senam.
posisi guling depan atau front roll merupakan sikap jongkok kaki rapat, letakkan lutut ke dada, tangan menumpuk di depan, ujung kaki kurang lebih 40 cm. Kemudian bengkokkan tangan, letakkan pundak pada matras dengan menunduk kepala, dagu sampai ke dada. Selanjutnya dilanjutkan berguling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan tangan menuju ke posisi jongkok. Itu merupakan posisi guling depan atau front roll. Kemudian guling ke belakang atau backward roll. Sikap pemula jongkok, tangan ke depan, kaki merapat, kepala ditundukkan, kaki menolak ke belakang. Kemudian pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan dilipat di samping telinga, telapak tangan menghadap ke atas siap untuk menumpuk. Kemudian kaki digunakan ke belakang melewati kepala, tangan menumpuk di matras. Kemudian tangan menolak kuat dan kaki dilipat sampai ujung kaki mendarat di sikap jongkok. Itu merupakan kegiatan atau sikap guling ke belakang. Kemudian handstand roll. Sikap pemula berdiri, angkat kedua tangan ke atas bersamaan dengan mengangkat kaki kanan atau ke kiri, pandangan ke depan ke bawah. Kaki kanan bengkok menolak bersama dengan badan rebah ke depan. Tangan menumpuk di bawah bahu, kaki kiri diayun ke arah vertikal. Berat badan keseluruhan berpindah ke tangan. Segera kedua kaki rapat lurus ke atas, pandangan ke arah depan, titik sejauh 30 atau 40 cm. Setelah sikap handstand benar, maka tekuklah lengan, kepala dilipat. Setelah pundak mendarat, dilanjutkan roll ke depan. Kemudian sikap spring depan dan spring samping. Spring depan ialah kedua kaki dalam posisi sehingga menempel dan terbuka atau terlentang di depan sejajar dengan lantai atau matras. Badan dan kepala menghadap ke ujung kaki, tangan direntangkan. Split samping. Split samping masih dalam posisi kedua kaki menempel pada lantai, hanya kemudian badan diputar ke samping sehingga posisi kedua kaki tidak lagi di depan melainkan ke samping badan. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan ialah berdiri dengan salah satu direntangkan di belakang hingga tegak lurus dengan badan, tangan dibentangkan. Kemudian badan diputar ke samping, tangan masih terlentang hingga tegak lurus dengan lantai atau matras, dan juga masih berdiri dengan satu kaki seperti membentuk huruf T. Kemudian badan diputar kembali hingga menghadap ke atas masih membentuk huruf T. Saya akan melanjutkan pembahasan teknik senam ketangkasan, yaitu variasi split berdiri. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu berdiri dengan satu kaki dan satu kaki yang lain diangkat lurus ke atas. Badan tegak menghadap kaki yang diangkat, tangan terlentang. Poin kedua yaitu masih berdiri dengan satu kaki dan satu kaki yang lain diangkat lurus ke atas.
tetapi kaki yang diangkat berada di samping badan dan dipegangi oleh satu tangan. Kaki ditempelkan pada telinga, sedangkan tangan yang lain berada terlentang di depan kaki yang diangkat. Selanjutnya yaitu meroda. Ada 5 poin. Yang pertama, berdiri menyamping kiri dengan lengan dan tungkai melebar lurus seperti jari-jari sebuah roda. Pandanglah ke bawah melihat matras. Poin kedua, goyangkan badan ke kanan dan angkat kaki ke kiri, lalu ke atas. Letakkan kaki kiri ke samping dengan momentum gerak pinggang dilipat. Letakkan tangan kiri di samping kaki kiri dengan jarak kurang lebih 60 cm. Poin ketiga yaitu ayunkan kaki kanan ke atas dan diikuti oleh kaki kiri menolak. Poin keempat, pada saat hampir membentuk posisi handstand, letakkan tangan kanan ke samping tangan kiri dengan jarak selebar bahu. Tangan dan kaki lurus dan kepala tegak. Poin yang kelima, pada saat posisi handstand, kaki kanan diayun turun mendarat diikuti dengan kaki kiri bersamaan dengan tolakan dengan sehingga dapat mendarat berdiri Yang selanjutnya yaitu teknik lompat kangkang. Ada 5 poin. Yang pertama, ambil awalan secukupnya. Poin kedua, kemudian berlarilah ke arah peti lompat. Poin ketiga, setelah sampai di depan peti lompat, tumpukan tanganmu pada peti, kemudian tolakan kedua kakimu. Poin ketiga yaitu gerakan selanjutnya adalah angkat kakimu ke samping, jadi kaki kangkang di atas peti lompat. Pada saat bersamaan, lepaskan kedua tanganmu sehingga dari peti lompat. Dan poin yang terakhir yaitu mendaratlah dengan dua kaki bersama-sama. Ingat, saat mendarat lutut mengeper. Yang selanjutnya yaitu manfaat senam ketangkasan. Yang pertama yaitu akan membuat tubuh sehat, keleusan, kelenturan persendian, otot menjadi kencang, kebugaran tubuh, dan menjadikan tubuh lebih indah. Dimulai dari sikap awal dalam posisi jongkok. Kaki dirapatkan dan letakkan tangan menghadap langit-langit tepat di atas bahu. Pandangan ke arah pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian jatuhkan punggung ke bawah dengan menekuk kaki dan dorong kembali dengan tumit sehingga mendarat kedua kaki bersamaan. Saat mengguling ke belakang, biarkan lutut menempel ke dada. Gulung cepat sehingga berat badan bergeser dari punggung bawah ke punggung bagian atas, kemudian tangan. Dan akhiri dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus ke depan sejajar dengan bahu. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna.
lompat kangkang. Melakukan awalan dengan lari pelan-pelan dan kencang menuju balok tumpuan. Kemudian, salah satu kaki menjadi tumpuan untuk melakukan tolakan. Setelah itu, tangan menyentuh balok dan kedua kaki mengangkang dengan lutut tetap lurus. Tangan dilepas dan kaki kembali rapat dan mendarat secara bersamaan. Badan kembali tegap. Selanjutnya yaitu kesimpulan, senam adalah aktivitas fisik yang dilakukan baik sebagai cabang olahraga tersendiri maupun sebagai latihan untuk cabang olahraga lainnya. Senam mengacu pada bentuk gerak yang dikerjakan dengan kombinasi terpadu dan menjelma dari setiap bagian anggota tubuh dari komponen-komponen kemampuan motorik seperti kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelentukan, agilitas, dan ketetapan. Senam terdiri atas beberapa macam, diantaranya ada senam lantai, senam irama, aerobik, dan aristik. Begitupun dengan teknisnya, tentunya jenis senam yang satu dan yang lainnya memiliki teknis yang berbeda. Namun di setiap senam tetap saja komponen motorik yang harus dikuatkan dari mulai keseimbangan, kecepatan, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah penjelasan dari kelompok materi senam ketangkasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.